Dua handphone saudaraan ini kayaknya nggak afdol sih kalau nggak kita compare. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang masih saudaraan, tapi range-nya mirip-mirip lah, yaitu Infinix Note 11 NFC versus Infinix Hot 11s NFC. Kira-kira plus minus dari kedua handphone ini apa aja? Let's check this out! Untuk dua HP, satu brand tapi beda segmen, pastinya garis desainnya harus dibedain lah. Untuk material bodinya sih tetap dari plastik, yang secara build quality layaknya HP hemat sore lainnya. Infinix Note 11 NFC berfinishing haze dengan sparkling yang lumayan tahan terhadap bekas sidik jari. Dan di Infinix Hot 11 NFC glossy dan lumayan magnet buat bekas sidik jari. Terus ada sentuhan pattern garis vertikal. Untuk desain pinggirnya juga ada bedanya. Infinix Note 11 NFC pinggirannya mengotak, dan di Infinix Hot 11 NFC standar lah, kayak HP lainnya yang agak bulat. Kalau untuk desain kameranya baru deh lumayan mirip-mirip. Cuma beda satu dot lensa dummy-dummian yang ada di Infinix Hot 11s NFC. Di bagian depan juga beda, karena di Infinix Note 11 NFC masih menggunakan water drop yang jadul banget. Dan di Infinix Hot 11 NFC menggunakan desain punch hole. Untuk luas layarnya di Infinix Note 11 NFC ada di 6,7 inch dan di Infinix Hot 11 NFC ada di 6,78 inch. Untuk bezel keduanya cukup standar untuk ukuran HP zaman sekarang. Terus perlindungan layar kedua handphone ini kita tidak menemukan keterangan apapun di website resminya. Kalau untuk beratnya sendiri di Infinix Note 11 NFC ada di 181 gram dan di Infinix Hot 11 NFC ada di 199 gram. Untuk feel pegangnya beda experience. Tapi emang pinggiran mengkotak Infinix Note 11 NFC kerasa tajam juga kalau nggak dikasih casing. Kalau di Infinix Hot 11 NFC lumayan standar lah. Untuk kelengkapan lainnya, kedua handphone ini masih sama-sama membawa audio jack 3,5 mm. Slot SIM tray-nya sama-sama dedicated dan peletakan fingerprint scannernya ada di samping. Dari segi display, kedua handphone ini punya plus minus. Walau sama-sama beresolusi Full HD+, cuma di Infinix Note 11 NFC menggunakan panel AMOLED tapi refresh rate-nya cuma di 60Hz. Dan di Infinix Hot 11 NFC menggunakan panel IPS LCD tapi refresh rate-nya udah di 90Hz. Kalau dari hasil warna, kedua handphone ini bisa ketebak lah. Warna di Infinix Note 11 NFC pasti lebih keluar karena perbedaan panelnya. Tapi yang perlu jadi catatan kalian, perbedaan warnanya nggak jomplang banget. Terus untuk scrolling di media sosial, Infinix Hot 11 NFC masih lebih smooth dalam pengalaman scrollingnya karena refresh rate-nya yang udah di 90Hz. Kalau kita coba tes di controllable area, kedua handphone ini semua area layarnya bisa keakses dengan respon yang masih lebih cepat di Infinix Hot 11s NFC. Kemudian untuk dukungan sentuhannya, keduanya sama-sama di 5 jari dan waktu pas kita rapid touch agak lebih delay di Infinix Note 11 NFC. Kalau di Infinix Hot 11 NFC nggak cepet-cepet juga sih, cuma lebih responsif lah. Untuk speakernya, kedua handphone ini sudah membawa stereo speaker yang hasil suaranya ya udahlah ya, satu pabrikan udah pasti mirip banget. Karakter suaranya agak deep dengan bass yang cukup kuat. Mid-nya cukup nanggung. Vokal dan treble-nya lumayan kerasa sih. Untuk kelengkapan sensor, kedua handphone ini beda cerita. Walau keduanya sama-sama dibekali NFC, tapi ini yang cukup aneh. Infinix Hot 11s NFC kan lebih dekat ke gamer, tapi nggak punya gyro hardware. Dan di Infinix Note 11 NFC malah punya. Kan jadi bikin galau untuk calon pembeli. Udah mana Infinix Note 11 NFC pakai AMOLED lagi. Untuk kelengkapan biometrik, kedua handphone ini sama-sama dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang udah sama-sama oke, karena emang satu pabrikan juga. Untuk konektivitas penangkapan jaringan sinyal, pas kita tes dengan kartu yang sama, kedua HP ini sudah mendapatkan sinyal yang cukup penuh, dan hasil speed testnya pun mirip-mirip, gak ada yang lebih superior satu dengan lainnya. Pindah ke penangkapan jaringan sinyal WiFi, pas kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang terjauh, jadi di tempat kita ada 3 SSID, dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Dan hasilnya, keduanya bisa dibilang cukup strong buat sinyal barnya, tapi emang lebih stabil di Infinix Note 11 NFC. Dan pas kita speed test, hasilnya Infinix Note 11 NFC masih lebih cepat. Kalau untuk kecepatan storage-nya, karena sama-sama menggunakan eMMC 5.1 dan hasilnya beda-beda tipis aja skor sintetiknya. Infinix Hot 11 NFC skornya sih lebih besar, tapi cuma sedikit.
Di bagian kamera, kedua handphone ini kamera belakangnya sama-sama menggunakan 50 megapiksel di kamera utama, 2 megapiksel depth sensor, dan satu lensa AI. Perbedaannya ada di kamera depannya. Infinix Note 11 NFC di 16 megapiksel dan di Infinix Hot 11 NFC cuma di 8 megapiksel. Dan karena pakai kamera dan chipset yang sama, otomatis hasil fotonya identik. Kalaupun beda, probability-nya tipis banget. Karakter kedua handphone ini warnanya cenderung warm. Separasi warnanya pada objek cukup clear. Detailnya udah lumayan lah. Dan part yang paling kurang dari kedua handphone ini yaitu di HDR-nya aja. Nah, kalau ketemu case kayak gini biasanya pembedanya ada di mode potretnya, karena kayak udah ngadu AI aja. Dan hasilnya warnanya di Infinix Note 11 NFC lebih gonjreng, autofokusnya lebih cepat, detailnya masih lebih baik dikit. Kalau untuk bokeh ya sama-sama aja sih. Dan untuk low light-nya, lagi-lagi kedua handphone ini kasih hasil yang sama aja. Yang keduanya menghasilkan banyak noise dengan ambience yang masih mirip dengan keadaan aslinya. Begitupun di night mode-nya, yang bisa kita bilang kayak pakai dua HP yang sama. Nah, kalau di mode malam kayak gini, hasilnya Infinix masih juara sih. Belum ada brand lain yang bisa ngedeketin di kelas harganya. Dan akhirnya ada perbedaan yang mencolok di kamera selfie-nya. Pada mode auto keduanya sama-sama menaikkan kecerahannya. Cuma kalau detail emang yang Note masih lebih baik karena di Hot 11s NFC agak lebih halus. Dan saat di mode potretnya pun detail dan warnanya mirip-mirip dengan mode auto. Bokehnya keduanya kelihatan biasa banget dan kurang rapi, tapi agak lebih mending di Note 11s NFC. Pindah ke perekaman video kamera belakangnya, keduanya bisa merekam di resolusi 1440p. Hasilnya keduanya nggak stabil. Kalau untuk HDR, hasilnya lebih tebal dikit di Infinix Note 11 NFC. Walau cukup tipis. Kalau secara tone warna masih mirip dengan tone fotonya, di mana ada kenaikan vibrance dan saturasi, cuma suka lari-lari gitu. Di 1080p 30fps, Infinix Note 11 NFC unggul karena sudah dilengkapi IIS, dan di Infinix Hot 11 NFC masih belum ada. Tapi tetap ada konsekuensinya dong. Secara HDR, Infinix Note 11 NFC menurun. Hasil gambarnya sih juga lebih zoom daripada Infinix Hot 11s NFC, yang hasilnya masih nggak terlalu jauh beda dengan 1440p-nya. Di perekaman kamera depannya, keduanya sama-sama bisa kasih di 1440p tanpa IIS, yang secara warna cukup beda. Dimana di Infinix Note 11 NFC lumayan cerah tapi nggak terlalu lebay exposure-nya, dan detailnya masih lumayan terasa. Kalau di Infinix Hot 11 NFC, exposure-nya lebih tinggi dengan detail yang halus, dan untuk keduanya jelas nggak stabil. Di perekaman 1080p-nya lagi-lagi, Infinix Note 11 NFC sudah dilengkapi IIS, dan di Infinix Hot 11 NFC masih belum ada. Jelas hasilnya lebih stabil di Infinix Note 11 NFC dan tangkapannya lebih zoom dibanding Infinix Hot 11s NFC yang nggak stabil. Dan focal length-nya jelas lebih luas. Tapi kalau di kamera depannya, jelinya nggak terlalu berasa di Infinix Note 11 NFC. Dan ini adalah 1080p 30fps. Infinix Note 11 NFC versus Infinix Hot 11s NFC. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Kedua HP ini menggunakan spesifikasi jeroan yang sama, dibekali chipset MediaTek Helio G88, RAM-nya 6GB dan storage-nya di 128GB. Cuma beda UI aja, di Infinix Note 11 NFC udah pakai XOS 10 dan di Infinix Hot 11s NFC masih di 7.6.0 yang sama-sama berbasis Android 11. Pertama-tama kita coba speed test dengan 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan, diantaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, YouTube, Netflix, TikTok, Instagram, Google Chrome, Spotify, dan Play Store. Hasilnya Infinix Note 11 NFC bisa membuka 6 aplikasi terlebih dahulu, 2 diantaranya adalah game. Dan di Infinix Hot 11s NFC berhasil membuka 2 aplikasi terlebih dahulu, 1 diantaranya adalah game, dan 2 sisa aplikasi lainnya seri. Lanjut lagi ke multitasking, kita akan buka semua aplikasi yang tadi kita speed test. Totalnya ada 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan. Dan ternyata Infinix Note 11 NFC masih bisa stay di semua aplikasi. Kalau di Infinix Hot 11 NFC semua gamenya pada reload, dan sisa aplikasinya masih bisa stay.
Kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang sama di 5000 mAh. Perbedaannya ada di kepala charger, di mana Infinix Note 11 NFC ada di 33 watt, sedangkan di Infinix Hot 11 NFC cuma di 18 watt. Untuk pengecasan dari 1 sampai 100%. Infinix Note 11 NFC membutuhkan waktu di 1 jam 23 menit, sedangkan di Infinix Hot 11s NFC membutuhkan waktu di 2 jam 18 menit. Kalau pada tes baterai di PCMark, SOT dari Infinix Note 11 NFC sampai di 8 jam 43 menit, dan di Infinix Hot 11s NFC cuma di 6 jam 13 menit. Sebelum masuk ke gaming test, kedua handphone ini kita setting brightness-nya di 80%, refresh rate-nya di 60Hz dengan speaker yang full biar bebannya setara. Terus kita tes dulu skor AnTuTu-nya, dan hasilnya keduanya menyelesaikan tesnya tidak jauh berbeda dengan skor yang masih sama-sama di 240 ribuan. Game pertama yang akan kita coba yaitu Genshin Impact. Settingannya di lowest 60 fps aja. Hasilnya bisa dibilang kedua handphone ini nggak smooth-smooth amat, terus lumayan keteteran lah, jadi lumayan untuk frame dropnya. Entah kenapa G88 ini masih berasa kurang untuk Genshin Impact. Mari kita tunggu optimasinya dari MiHoYo buat chipset ini. Setelah bermain selama 45 menit, suhu di Infinix Note 11s NFC ada di 45 sampai 46 derajatan dengan konsumsi baterai di 11%, dan di Infinix Hot 11s NFC ada di 45 sampai 46 derajatan juga dengan konsumsi baterai di 16%. Untuk game kedua yaitu Call of Duty Mobile dengan settingan low high selama 30 menit, dan di dalam game keduanya udah bisa dibilang mirip-mirip juga. Keduanya bakalan aman kalau di dalam gamenya tekstur yang dirender nggak terlalu banyak, tapi kalau pas lagi banyak musuhnya dan ngerubung kerasa juga sih. Untuk suhunya sendiri di Infinix Note 11 NFC ada di 41 sampai 42 derajatan dengan konsumsi baterai di 9%. Dan di Infinix Hot 11s NFC ada di 43 derajatan dengan konsumsi baterai di 10%. Untuk game ketiga kita akan mainkan Mobile Legends tapi beda settingan, dimana Infinix Note 11 NFC cuma di High HFR dan di Infinix Hot 11s NFC sudah bisa di Ultra HFR. Walau di Hot 11 NFC bisa main di Ultra tetap ngangkat kok, dan cukup stabil main di settingan ini. Apalagi untuk Infinix Note 11 NFC yang settingannya lebih rendah. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di Infinix Note 11 NFC ada di 40 sampai 41 derajatan dengan konsumsi baterai di 11%, dan di Infinix Hot 11s NFC ada di 42 derajatan paling tinggi dengan konsumsi baterai di 11% juga. Untuk game terakhir kita akan mainkan PUBG Mobile dengan settingan Smooth Ultra, dan untuk feel bermainnya keduanya masih sama-sama lancar dan gak ada kendala berarti juga dengan FPS yang cukup terjaga dan jarang banget ada dropnya. Bedanya di Infinix Note 11 NFC sudah pakai gyro hardware, kalau di Infinix Hot 11 NFC masih software. Setelah bermain selama 30 menit, suhu di Infinix Note 11 NFC ada di 43 sampai 45 derajatan dengan konsumsi baterai di 10%, dan di Infinix Hot 11s NFC suhu tertingginya ada di 44 derajatan dengan konsumsi baterai di 12%. So setelah nonton hasil tes tadi, harusnya sih udah bisa lah ya kalian nentuin mana yang lebih cocok buat kalian. Pada dasarnya emang kedua handphone ini punya segmennya masing-masing. Walau sama-sama di 2 jutaan dengan lebih mahal 200.000 di Infinix Note 11 NFC, tapi Infinix lumayan berhasil kasih pembeda pada dua handphone ini. Cuma ya kalau boleh saran nih ke depannya sama Infinix, seri Hot kasih gyro hardware dong, soalnya kan lebih deket sama gamer. Kalau yang Note fokus aja di AMOLED biar perbedaan marketnya lebih clear, dan tugas kita cuma ngetes. Lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya.